Saya Sucipto selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum akan membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Romawi, pokok permohonan para pemohon dianggap telah dibacakan. 2. Romawi, tanggapan terhadap kedudukan hukum legal standing para pemohon dianggap telah dibacakan. 3. Romawi, tanggapan terhadap formalitas permohonan atau dianggap telah dibacakan. 4. Romawi, pemberian hak pensiun dalam sistem hukum dan kebijakan anggaran di Indonesia. 1. Fondasi konstitusional dan filosofis hak pensiun DPR. A. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga pemberian hak keuangan termasuk hak pensiun harus ditempatkan dalam kerangka kesetaraan kelembagaan guna menjamin prinsip checks and balance secara proporsional. B. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dibentuk sebagai rezim tunggal mengenai hak keuangan dan administratif pejabat lembaga tinggi negara, sehingga pemberian pensiun kepada anggota DPR merupakan bagian integral dari desain normatif tersebut. C. Bahwa konsep absurd yang berarti martabat jabatan, yaitu prinsip bahwa jabatan publik merepresentasikan martabat negara, mengharuskan negara memberikan perlakuan yang menjaga kehormatan jabatan termasuk perlindungan finansial pasca jabatan. D. Bahwa pemberian pensiun bukan merupakan fasilitas berlebih tetapi merupakan instrumen untuk menjaga integritas, independensi, dan bebasnya pejabat publik dari tekanan finansial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 2. Perbedaan filosofis pensiun pejabat negara dan ASN atau TNI atau Polri. A. Bahwa sistem pensiun pejabat negara memiliki dasar historis dan legal sejak masa kolonial, kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 dan akhirnya dipersatukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang merupakan rezim komprehensif mengenai hak keuangan pejabat negara. B. Bahwa pejabat negara menjalankan mandat dalam rezim public rights, yakni hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan pejabat negara. Sedangkan ASN berada dalam hubungan kerja administratif sehingga filosofis dan mekanisme pensiunnya berbeda secara mendasar. C. Bahwa masa jabatan DPR bersifat termin, penuh resiko politik, dan tidak memiliki panjang karir berkelanjutan seperti ASN sehingga memerlukan skema jaminan post service yang berbeda secara karakter. D. Bahwa penghapusan pensiun DPR sementara pejabat lembaga tinggi negara lainnya tetap menerima pensiun menciptakan diskriminasi struktural antar lembaga setara dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan setara. 3. Rasionalitas skema pensiun dan kebijakan fiskal. A. Bahwa skema pensiun pejabat negara menggunakan mekanisme definite benefit atau DB yaitu skema manfaat pasti yang menentukan besaran pensiun berdasarkan formula tertentu sehingga menjamin kepastian pendapatan bagi pejabat yang masa jabatannya terlalu singkat untuk mengumpulkan iuran sebagaimana pada skema berbasis iuran. B. Bahwa ketentuan 1% per bulan masa jabatan dengan batas maksimal 75% merupakan penerapan prinsip proporsionalitas struktural yang menghargai masa jabatan namun tetap menjaga kesinambungan fiskal. C. Bahwa mekanisme pay as you go, yakni sistem pembayaran pensiun langsung dari APBN tahun berjalan bukan melalui dana investasi jangka panjang, merupakan model yang juga digunakan untuk ASN, TNI, dan Polri, sehingga bukan merupakan bebas fiskal yang menimbang. D. Bahwa isu mengenai keberlanjutan pensiun merupakan bagian dari open legal policy, yaitu ruang kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukan materi muatan undang-undang sehingga tidak serta-merta berimplikasi pada inkonstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. 4. Hak pensiun seumur hidup dan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. A. Bahwa filosofi program pensiun adalah menjaga kesinambungan penghasilan pada hari tua
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan didukung oleh standar lembaga internasional seperti ILO, OECD, dan World Bank. B. Bahwa standar internasional menghendaki adanya manfaat pensiun seumur hidup sebagai bentuk perlindungan pendapatan bagi peserta yang tidak lagi produktif. C. Pengaturan mengenai pensiun janda atau duda dan anak merupakan bagian dari perlindungan sosial berkelanjutan guna memastikan keberlangsungan pendapatan keluarga peserta. D. Bahwa mekanisme pensiun seumur hidup selaras dengan prinsip sistem jaminan sosial nasional, yaitu sistem perlindungan sosial negara untuk menjamin kebutuhan hidup layak bagi peserta dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perubahannya. 5. Pensiun seumur hidup sebagai bentuk penghargaan negara. A. Bahwa DPR menjalankan 3 fungsi konstitusional, yakni legislasi anggaran dan pengawasan sesuai pasal 20A ayat 1 UUD 1945, sehingga negara berkewajiban memberikan penghargaan yang proporsional atas fungsi konstitusional tersebut. B. Bahwa pemberian pensiun seumur hidup merupakan bentuk pengakuan negara atas kontribusi strategis DPR dalam ketatanegaraan, penghargaan atas pengabdian dan resiko politik yang melekat pada jabatannya, kompensasi atas ketidakpastian masa jabatan. C. Bahwa jaminan pensiun tersebut bertujuan menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalitas pimpinan dan anggota DPR dalam menjalankan fungsi representasi dan legislasi. 6. Pembuktian empiris bahwa pensiun DPR tidak membebani APBN. A. Bahwa APBN tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan alokasi anggaran yang sangat besar dibandingkan alokasi pensiun pejabat negara. B. Bahwa anggaran pensiun DPR tahun 2021 sampai 2025 hanya sekitar 4,5 sampai dengan 5,4 miliar per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2025 sekitar 700 triliun, kesehatan tahun 2025 sekitar 200 triliun, dan perlindungan sosial tahun 2025 sekitar 500 triliun. C. Bahwa data empiris tersebut memperlihatkan bahwa dalil para pemohon mengenai beban fiskal ataupun kerugian konstitusional akibat pensiun DPR tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. 5. Romawi. Keterangan pemerintah terhadap pokok permohonan. 1. Bahwa dalil para pemohon tidak menunjukkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual maupun potensial, karena para pemohon hanya mendalilkan status sebagai pembayar pajak dan pemerhati hukum ketatanegaraan tanpa korelasi langsung point the interest point the action terhadap keberlakuan ketentuan AKUO. 2. Bahwa pemberian pensiun seumur hidup bagi pimpinan atau anggota DPR merupakan implementasi penghargaan jabatan publik berdasarkan prinsip asur kehormatan jabatan yang melekat sebagai atribut martabat penyelenggara negara, yang dalam sistem hukum public rights, rezim hukum publik yang mengatur dengan hubungan warga dengan negara secara hierarkis, memiliki rasionalitas konstitusional sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian dalam fungsi-fungsi ketatanegaraan. 3. Bahwa sistem pensiun yang dikenakan kepada anggota DPR tidak merupakan keistimewaan, melainkan bagian integral dari SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai program nasional untuk menjamin kebutuhan dasar hidup warga negara, yang secara universal melandasi perlindungan hari tua bagi semua penyelenggara negara termasuk DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. 4. Bahwa mekanisme pendanaan pensiun bagi anggota DPR tidak bersifat pemborosan karena menggunakan kombinasi skema DB, definite benefit, masa kerja yang memperoleh kontribusi dari iuran wajib anggota DPR dan berjalan dalam kerangka fiskal yang memperhitungkan keberlanjutan serta prinsip PIG, PIS Yugo, mekanisme pembiayaan manfaat pensiun melalui alokasi anggaran berjalan, sebagaimana berlaku pada banyak sistem pensiun negara modern. 5. Bahwa proporsi anggaran pensiun DPR yang hanya sekitar 0,001% sampai dengan 0,002% dari pos pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara empiris membuktikan bahwa keberadaan pensiun seumur hidup tidak mengganggu prioritas APBN, sehingga tuduhan para pemohon mengenai misalokasi anggaran tidak memiliki dasar empiris maupun yuridis.
6. Bahwa kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam ranah open legal policy, kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan penuh pembentuk undang-undang sepanjang tidak melanggar konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggantikan diskresi legislatif kecuali bila kebijakan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 yang dalam perkara ini tidak terbukti. 7. Bahwa rasio legis pemberian pensiun seumur hidup telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 41/PUU/9/2013 sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa penyelenggara negara dan tidak dimaksudkan sebagai pemborosan, sehingga dalil yang mengulang isu yang telah diputus res judicata sepatutnya dinyatakan tidak beralasan. 8. Bahwa para pemohon keliru menafsirkan adanya kontradiksi pasal 13 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 karena pasal 13 mengatur besaran pensiun yang bergantung pada lamanya masa jabatan, sedangkan pasal 16 mengatur jangka waktu pembayaran, sehingga tidak terdapat disharmoni norma. 9. Bahwa ketentuan pensiun seumur hidup merupakan wujud jaminan kesinambungan pendapatan hari tua bagi pejabat negara yang wajib melepaskan pekerjaan terdahulu, tunduk pada aturan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsi legislatif yang strategis serta beresiko politik tinggi, sehingga pemberian manfaat pensiun seumur hidup adalah kompensasi yang wajar dan proporsional. 10. Bahwa jika permohonan dikabulkan, konsekuensinya tidak hanya menyasar anggota DPR, tetapi juga seluruh pejabat negara lain sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980, sehingga pembatalan norma akan menghasilkan kekosongan jaminan pendapatan hari tua bagi pejabat negara lainnya dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan kesejahteraan konstitusional. 11. Bahwa dalil para pemohon yang mempertanyakan prioritas anggaran pembangunan tidak dapat dibebankan pada keberadaan pensiun DPR karena struktur APBN telah dibangun berdasarkan asas efisiensi, keberlanjutan ekonomi, serta keseimbangan fiskal sebagaimana mandat pasal 33 UUD 1945. 12. Bahwa secara keseluruhan permohonan para pemohon bersifat asumtif, abskur label, tidak memiliki relevansi dengan kerugian konstitusional pribadi, serta tidak menunjukkan adanya pelanggaran hak konstitusional apapun akibat berlakunya pasal aku. 6 Romawi Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima at override fair claim. 4. A. Untuk perkara 176/PUU/23 Romawi 2025 menyatakan ketentuan pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf F, dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Untuk perkara nomor 191/PUU/23 Romawi 2025 menyatakan ketentuan pasal 12, pasal 16 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 1 huruf A, pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara
dan bekas anggota lembaga tinggi negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal yang mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya ex aequo et bono atas perhatian yang mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 8 Desember 2025. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yuda Sadeo. Demikian Ketua Majelis Hakim yang mulia telah kami bacakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.